Halo Abia, boleh diaktifkan mikrofonnya. Kita sambil nunggu teman-temannya, kita sapa dulu. Abia ada nggak nih orang ini? Oh, lagi sarapan. Kita coba sapa si Zikri Nazar. Nah, halo Zikri Nazar, boleh diaktifkan mikrofonnya. Videonya juga boleh. Nah, gimana kabar ente ya? Alhamdulillah. Kita hampir 1 bulan lebih ya, nggak berjumpa. 7B udah ada nih. Halo Mu Ahmad, Ahmad apa nih? Coba kita lihat namanya. Ahmad Mujadid. Boleh diaktifkan video dan mikrofonnya. Mana nih temannya yang lain nih? Belum masuk, baru ente sendiri nih. Kelas 7B nih. Coba diingatin di grupnya, di grup kelasnya. Ayo masuk gitu. Ini sudah ditunggu Ustadz Adi. Nanti di Alpa lambat masuk. Oh, Padil sudah masuk. Halo, selamat datang, Padil, Pelentai. Kita tunggu paling tidak 50% yang hadir ya. Baru kita mulai. Baru 21 nih. Halo, Dimas, Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sambil bantu Ustadz, diingetin di grup kelasnya masing-masing, di grup WA-nya. Ini bentar lagi mau dimulai gitu. Ayo cepat masuk. Kita bahas kisi-kisi sebentar. Kisi-kisinya lumayan banyak, itu ada 50 soal nantinya. Nah, mungkin udah nerima ya filenya dari panitia. Udah kan? Di GCR Ustadz lihat ada tuh kisi-kisinya. Nanti kita bahas lagi satu-satu. Nah, materinya nanti dari mana? Materinya nanti dari bab 1. Tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nanti bab 2-nya itu tentang norma dan keadilan. Bab 3-nya nanti tentang perumusan dan pengesahan undang-undang. Sampai bab 6 nanti. Nah, tentang daerah dalam kerangka NKRI. Jadi semua bab nanti ada terwakili. Ada yang bawa buku paketnya nggak ke rumah? Apa ditinggal di pondok semua? Ada yang bawa. Nah, bagi yang bawa boleh nanti dibuka bukunya. Nanti ditandain aja kalau ada yang Ustadz sebutin. Ya. Jadi siapin pulpennya, buku tulisnya. Kalau ada buku paketnya,
Kalau ada ngeprint kisi-kisinya, nah boleh nanti dicatat. Karena biasanya kisi-kisi itu udah hampir 60% menggambarkan tentang petunjuk pertanyaan. Ya kan? Nah, jadi hampir 60% sebenarnya kisi-kisi itu udah menggambarkan secara gamblang tentang gimana nanti bentuk pertanyaannya. Nah, halo Padil Lente, boleh diaktifkan? Boleh diaktifkan? Mikrofonnya gimana? Kabar ente? Baik. Alhamdulillah. Gimana selama liburan Ramadan? Apa aktivitasnya di rumah? Tidur. Aduh, tidur itu ibadah Ustaz. Nah. Hmm, sudah malamnya tidur, siangnya tidur, ya. Astagfirullahaladzim. Puasanya bang, full gak ada? Mana titik pada full. Mantap. Kalau bolong. Banyak yang tersisa kayaknya. Hmm? Tahu bener Ahmad Abdillah. Betul Abdillah mau lah. Kalau ya Abdillah mau abisnya diajak. Erlan bang gimana nih? Full dong. Udah full lah puasanya. Mosok kan. Yoi. Kalau ya ada full lah. Mosok. Anjir kan dia percaya aku full puasa cok. Alif nih ini. Erlan puasa setengah-setengah biasa kan? Wah. Ada. Rupanya yang kada puasa nih laporan sama Ahmad Abdillah binanya nih. Oke, ini udah 27. Kita mulai ya. Coba lagi dah, 1 menit lagi. Pas 10.50 udah. Di tempat Ustaz 1 menit lagi. Udah. Udah kita tunggu 1 menit lagi. Biar jam 10.50 kita mulai. Tampil dihubungi temannya yang belum masuk. Ini yang masuk ini baru 27, 26 berarti. 26 dari hampir 80 berapa siswanya? Nah, 30%, baru 30%-nya hadir. Ini nanti turun semua kan ke pondok? Apa ada yang BDR? Insya Allah BDR. Waduh. Udah lagi BDR lagi. Ente lagi garing lah. Para pujuk barang. Bila amat siapa dah. Ini siapa BDR? Masih belum dibolehin ya. Apa tikam bit? Ya semoga aja nanti kondisinya lebih membaik ya. BDR masih ada kontak. Nggak tahu Ustaz. Belum BDR. Kenapa anak BDR? Tinggal 1 bulan lagi naikkan kelas. Nah, masuk 26 hari, liburnya 23 hari. Tahu nggak kenapa jadi liburnya panjang bulan puasa kemarin? Imbang harusnya. Nah, karena kenapa jadi liburnya panjang, liburan Ramadan kemarin itu digabung sama liburan abis PTS. Nah, abis PTS kan kalian nggak ada libur kemarin. Nah, biasanya abis PTS itu libur paling nggak 7 hari, 1 minggu. Nah, pulang biasanya tuh. Nah, tapi karena kondisi COVID kan susah dipulangin, hanya 1 minggu. Akhirnya nggak dipulangin, tetap belajar. Nah, tapi pulangnya Ramadan lebih awal 1 minggu. Nah,
Biasanya kalau normalnya itu kalian sempat Ramadan di pondok 1 minggu, baru pulang. Nah, gitu ceritanya. Oke, kita mulai aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama Ustadz ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin karena masih suasana Lebaran. Mungkin ada selama di pondok perbuatan Ustadz atau tutur kata Ustadz yang kurang berkenan di hati antum semua. Mohon untuk dimaafkan ya. Begitupun kalau antum punya salah sama Ustadz, Ustadz maafkan juga. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT untuk kenaikan kelas nantinya. Yang mana nanti soalnya itu ada 50 butir. Ada 50 soal yang terdiri dari 6 bab. Nah, jadi bab 1, bab 2 sampai bab 6. Nah, kemarin kan kita tidak mempelajari bab 5 tentang kerjasama. Nah, itu juga ada sebagian nanti keluar. Nah, tapi soalnya masih soal apa ya? Yang simple aja tentang kerjasama dalam bisa di sekolah, kerjasama di lingkungan keluarga, atau kerjasama dalam bermasyarakat. Nah, ini kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan? Yang Ustaz tampilkan? Oke, kelihatan ya. Kita akan bahas satu-satu materinya. Untuk bab 1 dulu. Kalau ente punya buku paketnya, boleh dibuka buku paketnya. Nah, yang pertama itu tentang usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin. Nah, jadi ada berapa orang yang mengusulkan dasar negara itu? Ada 3. Nah, yang pertama adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, soalan pertama itu tentang usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, berarti ente tinggal baca itu. Nah, ya kan? Nah, kalau acak kayak apa Ustadz? Nah, nggak boleh. Antum ingat juga urutannya, karena nggak bisa diacak. Kayak contohnya aja Pancasila. Bisa nggak diacak Pancasila? Nggak bisa kan? Nah, sila 1 misalkan dipindahin ke sila 2 atau ke sila 3, nggak bisa. Begitu juga usulan yang disampaikan oleh 3 tokoh tersebut. Nah, yang kedua itu tentang arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengapa Pancasila itu dikatakan penting? Dan bagaimana kedudukannya sebagai dasar negara? Ibarat sebuah rumah, ketika dasar negara atau pondasi rumah itu misalkan diganti, apa yang akan terjadi terhadap bangunannya, terhadap atapnya, terhadap dindingnya? Maka yang terjadi adalah roboh kan? Karena pondasinya diganti. Nah, berikutnya tentang isi rumusan yang disampaikan oleh Supomo. Nah, itu juga mengurutkan. Nah, diperhatikan juga urutannya nanti yang disampaikan oleh Supomo. Selanjutnya tentang panitia 9. Nah, siapa aja yang masuk dalam panitia 9 yang ikut merumuskan dasar negara, yang menciptakan atau menghasilkan rumusan Piagam Jakarta? Siapa aja yang masuk di dalam situ? Ada juga di buku, boleh Anda tandai. Berikutnya masuk ke masih bab 1 tentang komitmen. Apa sih pengertian komitmen itu? Nah, dan juga bagaimana sih komitmen para pendiri negara dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu ketika tergabung dalam BPUPKI, menyelesaikan draft tentang dasar negara, menyelesaikan tentang draft undang-undang dasar. Nah, artinya ada nilai-nilai pantang menyerah dan rela berkorban di sana. Nah, berikutnya sikap komitmen para pendiri negara.
Ya itu tadi yang Ustadz sebutkan. Nah, dan juga menganalisa tentang sikap luhur yang dicontohkan oleh para pendiri negara yang berhasil merubah 7 kata. Nah, kan awalnya dalam Piagam Jakarta itu sila pertama pada Pancasila itu yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Nah, tetapi karena memperhatikan keutuhan negara, akhirnya dihilangkan 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal tersebut mencontohkan nilai apa yang bisa diambil? Nah, berikutnya 10 dan 11 masuk di bab 2 tentang hakikat norma. Nah, norma itu apa sih? Nah, norma kan adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, norma ada berapa? Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Nah, terus pengertian norma agama itu apa? Nah, insya Allah tahu aja ya. Nah, lalu fungsinya norma itu apa? Nah, tentunya fungsinya aturan itu untuk apa? Untuk mengatur rakyatnya atau untuk mengatur masyarakatnya agar bisa taat. Nah, terus bagaimana sih perbandingan antara apa sih ini? Bagaimana sih perbandingan antara norma hukum bagi warga negara? Sorry, mana tadi? Oh ini. Nah, jadi apa sih perbedaan norma agama misalkan dengan norma hukum atau norma hukum dengan norma kesopanan atau norma kesopanan norma kesusilaan dengan norma hukum. Nah, tentunya kalau norma hukum itu bersifat mengikat dan memaksa. Di sana bedanya, ya. Tidak ada toleransi. Misalkan ente melakukan pelanggaran lalu lintas, nah maka sanksinya tilang. Nah, iya kan? Beda dengan norma misalkan norma kesopanan. Nah, maka norma kesopanan misalkan antum mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada orang lain, nah, itu atau misalkan ente mengejek temannya, nah, maka ente mungkin tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa, tapi bisa dikucilkan oleh teman ente. Oh, jangan berteman sama dia, dia ketujuh membuli misalkan. Nah, tapi bisa juga diambil ke ranah hukumnya, ke norma hukumnya, jadinya nanti perbuatan yang tidak menyenangkan, dan itu juga ada pidananya. Nah, selanjutnya tentang nomor 17, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana sih pentingnya norma tadi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu menyebutkan contoh perilaku norma di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah sebelum pandemi, bagaimana biasanya seorang siswa di sekolah yaitu bersalaman dengan gurunya, ya kan? Nah, ketika ada siswa yang tidak bersalaman dengan gurunya misalkan atau ustadznya, maka dianggap melanggar norma kesopanan. Wah, kurang sopan ini. Nah, karena dia itu adalah norma kesopanan yang hidup di masyarakat dan bisa berubah. Nah, makanya ketika ada pandemi misalkan COVID, berubah nggak? Berubah kebiasaan-kebiasaan itu. Karena apa? Karena norma kesopanan itu hidup di kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya. Nah, ketika itu sudah tidak sesuai lagi, maka akan berubah. Nah, ketika ada COVID melanda, maka bersalaman itu tidak dianjurkan lagi karena bisa menyebarkan virus, ya kan? Nah, akhirnya berubah, tidak bersalaman lagi. Nah, begitu ya. Paham nih? Paham enggak nih, Erlan, Nabil? Paham Ustaz. Oke. Mana tadi ya? Oh, ini. Berikutnya tentang contoh perilaku yang mencerminkan sikap jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Contohnya misalkan jujur ketika ulangan, bertanggung jawab ketika mendapatkan tugas, baik mendapatkan tugas dari musrifnya
atau mendapatkan tugas dari OSIS misalkan untuk menjalankan suatu tugas. Bagaimana kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya soal nomor 20 tentang contoh perilaku norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya kalau kisi-kisinya seperti itu bisa nanti soalnya tentang norma agama, bisa nanti soalnya tentang norma kesopanan, norma kesusilaan atau norma hukum, ya. Berikutnya masuk di bab 3 tentang konstitusi. Ada yang tahu konstitusi itu apa sih? Nah, Nabil mungkin? Jadi konstitusi itu adalah aturan dasar. Nah, aturan dasar. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama ada aturan dasar yang tertulis dan tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara. Nah, kalau tertulis itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Nah, jadi ada aturan yang dia tidak tertulis tapi dipakai dalam kebiasaan bernegara. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika presiden memberikan pidato kenegaraan tanggal 19 Agustus. Nah, itu tidak ada di dalam undang-undang anjurannya harus melakukan pidato kenegaraan. Nah, tapi dilakukan. Kenapa? Karena merupakan salah satu kebiasaan dalam bernegara yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Berikutnya tentang istilah BPUPKI dalam bahasa Jepangnya apa? Ada juga di buku. Boleh Anda tandai. Nah, lalu tugasnya apa BPUPKI? Nah, dia melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama itu tentang perumusan dasar negara. Nah, sidang kedua dilaksanakan untuk menyusun naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk tim-tim kecil, termasuk salah satunya yaitu adalah Panitia 9. Nah, itu salah satu bentukan dari BPUPKI untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, ini siapa aja yang masuk dalam panitia kecil yang merancang undang-undang tersebut? Nah, yang berikutnya tentang PPKI. Nah, jadi ketika BPUPKI itu dibubarkan, maka dibentuklah lagi PPKI. Nah, yang mana beranggota 21 orang dan ditambahkan 6 orang menjadi 27 orang. Nah, menyebutkan juga tanggal disahkannya undang-undang. Nah, ini sudah disebutkan nih. Tanggal 18 Agustus itu disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Oleh siapa? Oleh PPKI. Yang mana selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mengesahkan undang-undang dan juga membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu tugas-tugasnya presiden dan wakil presiden saat itu, yang merupakan cikal bakal dari DPR dan DPD. Mana ada ya? Oh, ini. Nah, ini putusan sidang PPKI yang 3 tadi menjelaskan tentang kedudukan undang-undang dan fungsi undang-undang. Nah, apa sih fungsinya? Nah, terus arti penting undang-undang itu terhadap negara Indonesia itu apa? Dan juga contoh teladan yang dapat kita tiru dari para perumus undang-undang dasar itu apa? Ya. Masuk ke bab 4 tentang keberagaman. Nah, insya Allah ini udah banyak kemarin kita bahas di pondok tentang keberagaman ini. Ya, insya Allah masih ingat ya. Nah, tentang juga ciri khas sebuah budaya, mungkin nanti disajikan tentang sebuah budaya di NTT mungkin atau di Jawa. Nah, terus menunjukkan nilai-nilai toleransi di sekolah, bagaimana kita bertoleransi di sekolah. Nah, masuk ke bab 5. Jadi bab 5 ini ada beberapa soal juga. Nah, bagaimana pengertian kerjasama? Insya Allah tahu aja ya. Kerjasama itu apa sih?
Nah, kerjasama itu harus dilakukan berapa orang sih? Bisa nggak kerjasama dilakukan satu orang? Nggak bisa, berarti harus minimal ada 2 orang. Ya kan? Harus memiliki tujuan yang sama. Kalau tujuannya tidak sama, maka tidak akan bisa melakukan kerjasama. Nah, tekad kerjasama yang dimiliki tokoh dalam mengusir penjajah dan bentuk-bentuk kerjasama. Lanjut ke bab 6 tentang daerah atau otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Kemarin juga sudah kita bahas. Pembagian wilayahnya. Nah, Indonesia ada punya berapa provinsi? Ada yang tahu? 24? Masa? 34. Oh, 34. Kira hilang 10-nya tadi. Nah, terus di Indonesia itu ada berapa yang mendapatkan otonomi khusus? Ya, masih ingat? Nah, itu diingat-ingat lagi. Terus mengapa sih kerajaan-kerajaan dulu di Nusantara itu hancur? Nah, kenapa kira-kira? Intoleransi. Iya. Nah, terus juga bagaimana peran pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan corona. Nah, ini ada soalnya satu. Ya. Nah, terus juga bagaimana apakah mungkin keberadaan kayak coronavirus itu dapat mengancam atas keutuhan negara? Berikutnya tentang peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi sampai dengan pembacaan naskah proklamasi. Nah, kemarin waktu di pondok udah Ustaz jelaskan, Ustaz ceritakan bagaimana sih kejadian-kejadian ketika perbedaan pendapat terjadi antara tokoh pemuda dengan tokoh tua saat itu. Nah, setelah itu dilakukan penculikan sampai akhirnya dibawa ke sebuah rumah Laksamana Meda untuk menyusun naskah proklamasi saat itu dan besoknya dibacakan. Nah, yang berikutnya tentang 5 daerah yang menyandang status otonomi khusus atau daerah istimewa. Masih ingat? Yang pertama ada Aceh, yang kedua ada Jakarta, DKI Jakarta, yang ketiga ada Yogyakarta, yang keempat ada Papua, dan yang kelima ada Papua Barat. Barat. Oke. Yang terakhir tentang nama Indonesia yang dipakai sebelum kemerdekaan. Ayo. Ketika zaman sebelum Belanda itu dipakai kata Nusantara. Ketika masuk Belanda saat itu maka berubah namanya menjadi Hindia Belanda. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Abia mungkin? Zikri? Karena nanti ketika ente ke pondok, kita kan nanti pengantaran itu hari Ahad ya, tanggal 23. Nah, Seninnya itu langsung ujian. Nah, jadi kita tidak ada pertemuan lagi. Karena memang kan materinya udah habis ketika kemarin kan. Nah, ada kira-kira yang iya, langsung ujian. Nah, cuman Ustadz nggak tahu ujiannya nanti ujian pondok dulu kah atau ujian yang umum dulu. Nah, kayaknya yang umum dulu nanti. Yang K13 dulu baru yang pondok. Kemungkinan, tapi pondok dulu lah. Nah, bisa aja tuh. Ustadz kurang tahu juga, soalnya bukan panitianya Ustadz. Nah, bisa nanti ujian pondoknya dulu baru. Tapi kita setelah nanti ente ke pondok tidak ada lagi pembelajaran. Kalau tidak salah ya, karena memang materi kita udah habis. Kalaupun nanti ada pembelajaran, insya Allah nanti kita akan perdalam lagi kisi-kisinya supaya nanti. Tidak pelajaran berarti buliknya jam 10 sudah istirahat kamar. Nah, nanti kan ngikuti jadwal itunya, jadwal ujiannya. Kalau udah selesai jadwal ujiannya, nanti tinggal balik ke asrama. Gitu. Nanti kan bersip-sip lagi. Mungkin ada yang pagi, ada yang siang. Ya kan? Nah, karena kan yang BDR gimana? Waduh, wallahu a'lam Ustadz. Nggak tahu Ustadz lagi. 1 bulan lagi kan? Nah,
Sayang lah, masa BDR, ya kan? Yuk. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang yang Ustadz sampaikan tadi? Oh ya, kemarin kan ada sebagian yang nyetor nilai sama Ustadz. Nah, sebagian juga banyak yang belum, ya kan? Nah, jadi yang belum ini nanti Ustadz tunggu di pondok aja. Silahkan laporan nilainya, karena kan kita Ustadz nanti tidak masuk lagi ke kelas antum semua. Nilainya yang buku itu kata. Iya, nilai yang di buku paket, nilai yang di apa itu yang di buku tulis kan ada beberapa kemarin yang penilaian bab 6 baik itu UKD-nya baik pun tugasnya. Karena kemarin kan Kita 26 hari, kita 20 hari. nah, Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Zainur mungkin, Zainur Royan. Aman Ustaz, aman. Oke, aman ya. Intinya antum pelajari aja sesuai kisi-kisinya. Insya Allah bisa. Karena kisi-kisi itu sudah hampir 60% kan menggambarkan tentang soalnya. Kalau tadi disebutkan tentang usulan dasar negara yang disampaikan oleh Supomo. Nah, berarti kemungkinan nanti soalnya sekitaran itu. Kalau ente tahu apa yang diusulkan oleh Supomo, insya Allah bisa jawab. Nah, mungkin dari 5 yang diusulkannya itu dihilangin satu nanti soalnya. Disuruh ente mencari satunya itu apa. Iya kan? Nah, atau nanti diacak, ente disuruh mengurutkan. Dimas mungkin ada yang mau ditanyakan Dimas? Aman Ustaz. Oke, aman ya, tidak ada nih ya. Karena Ustadz pakai Zoom yang gratisan, jadi tinggal 3 menit lagi mati ini. Yang nggak ikut Zoom gimana Ustadz? Yang nggak ikut Zoom nanti silakan tonton rekamannya. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti ada rekamannya, tenang aja. Ya, nanti link rekamannya Ustadz akan tulis di apa di GCR di komentar GCR-nya. Nah, jadi di komentar GCR kelas masing-masing itu nanti akan Ustadz tulis link link YouTube-nya. Jadi nanti silahkan ditonton bagi yang teman-temannya mungkin nggak sempat ikut ngezoom saat ini, ya. Nah, tapi mungkin itu jam 2 ke atas. Soalnya ngupload dulu kan, nguploadnya rada lama biasanya. Hampir 1 jam nguploadnya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, di pondok paling semingguan kayaknya aja. Ya enggak lah. Di pondok kan ada ujian pondok paling tidak sepekan itu. Ada ujian K13 paling tidak sepekan. Udah 2 pekan ujiannya aja baru. Ya kan? Nah, belum yang lainnya. Nah, itu kalau di pondok paling tidak sebulan untuk nanti. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kita tutup pembelajaran hari ini, pembahasan hari ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian salah hilap Ustaz mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pondok. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Langsung AFL. ML ya. Orang diri, update.